Bismillah. Gua di Pantai Nipah, ini di Kabupaten Lombok Utara. Dan kayaknya sih nama Pantai Nipah udah lumayan famous lah. Kayaknya sih ya. Cuma sayang gue nggak pakai apa kacamata hitam. Lupa bawa tadi, agak-agak dadakan di sini bareng keluarga juga. Tapi tentu gue tidak banyak membahas Pantai Nipah atau Lombok dengan pantai-pantainya. Tapi inilah kurang lebih pentingnya komunikasi menurut gue. Saksikan. Ya. Dan ini warung tempat gue makan. Itu ada nyokap, bokap, dan adik gue si Bunga. Ini baru kebakaran ternyata. Makanya kok gue lihat bentuknya ada yang berubah. Ternyata ada yang ya kodarullah ya ada yang. Dan nah ini yang jadi catatan. Ternyata mohon maaf Pemda setempat yaitu Kabupaten Lombok Utara ternyata tidak mensupport ini. Akhirnya ya swadaya masyarakat aja. Mau atau apakah cuma ini atau kayaknya yang kiri juga tuh karena jadi triplek baru gitu. Ya, ayolah nih kita belajar bersama kalau ya ini. Karena kunci dari daerah tuh ya geliat masyarakatnya kan. Kalau tidak adanya kolaborasi yang baik ya itu jadinya. Penting banget kolaborasi. Ini tampak dalamnya nih. Jadi ini tadinya nggak gini nih. Makanya kok kayak ada yang berubah. Tapi gue biasanya kesini tuh hari Senin. Karena emang libur dagang Senin. Nah ini tumben. Nggak, kalau Minggu pagi, Ahad pagi tadi tetap Car Free Day yang di Udayana Mataram. Cuma untuk yang sorenya kita libur. Untuk di kesempatan kali ini. Insya Allah akhir pekan di pekan yang akan datang insya Allah akan normal lagi. Kebetulan adik gue lagi pengen refreshing, kasihan dia udah sekolah di sini belum ketemu liburan lagi ya. Oke, itu deh kurang lebih. Iya. Ya, komunikasi ya. Ini adalah satu faktor penting yang ibarat kata nggak peduli seberapa rendah atau tinggi pendidikan lu. Tapi inilah ilmu yang paling krusial. Apalagi sekarang sudah masuk era sosmed yang dimana komunikasi itu sudah digital kan. Yang bahasa chat sama bahasa langsung itu pemaknaannya bisa beda jauh. Bahkan bahasa di telepon sama bahasa ketemu langsung itu terkadang kayak gini. Kalau telepon itu kan audio, kalau ketemu langsung itu kan jelas memang itu terlihat ada gimmicknya, ada apa ya. Walaupun sekarang sudah ada video call, cuma kan video call itu posisinya nggak, kadang-kadang itu sinyalnya yang masalah. Itu kadang-kadang entah dari sinyal kitanya atau dari sinyal yang bersangkutan yang kita video callin. Gue sendiri kadang menemui beberapa hakikat komunikasi itu benar-benar membuat gue, wah iya nih gue salah nih. Karena ternyata komunikasi itu juga dekat sama yang namanya akhlak. Dan itu memang berproses. Kadang di masa sekian mungkin akhlak kita masih belum terbina dengan baik, tapi di masa berikutnya akhlak kita sudah lebih baik. Tapi mungkin ada pretelan yang kurang di sisi apanya, mungkin kita kurang mengerti kultur dari orang tersebut. Kita atau orang tersebut belum begitu mengerti siapa diri kita dan apa ya, karakter kita lah. Ya itu. Jadi hari ini Pantai Nipah, ini hari Ahad ya, hari Minggu. Ya gue teringat aja gitu kan. Ternyata salah satu kunci dari gue alhamdulillah bisa survive selama setahun lebih di ya wilayah atau pulau atau provinsi yang tidak gue kenal dalam tanda kutip sebelumnya. Ternyata salah satu juga karena komunikasi juga. Gue ketemu dengan si Ayah, ya dimulai kan dari keluarga pasti kan.
komunikasi itu dibangun pertama kali dari keluarga. Terus kedua akhirnya masuk tuh ada gue ketemu si A, si B, apalagi gue kan memang basic utama di sini kan berdagang kan. Gitu. Wah banyak dah. Dan ternyata pembelajarannya itu dari waktu ke waktu. Kita udah belajar di sini, kita pindah lingkungan, akhirnya belajar lagi. Itu yang gue rasain di NTB ini. Meskipun ada vibes lama, tapi ada vibes baru. Gue ketemu orang Ciledug juga, yang ternyata domisilinya sudah di sini gitu. Bahkan gue ketemu yang sifatnya tidak dipungkiri, yang masih keterhubungan dengan, ya gue nggak bisa pungkiri ya, kan gue masih notabene anak dari salah satu musisi terkenal. Itu memang qadarullah ya, sudah takdir gue gitu kan. Nah hal-hal itu menimbulkan komunikasi gue berikutnya. Kalau gue akhirnya jadi dapat privilege ini, gue akhirnya jadi dapat sesuatu yang dia dapat, gue nggak dapat, gue dapat, dia nggak dapat. Nah dia itu maksudnya mereka gitu ya. Dan itu harus gue sikapi dengan siasat komunikasi A, B, C, D. Menarik sih. Dan ternyata ya ini bukan cuma konten-konten gue, mungkin kebanyakan ngalor ngidul ya ngomongnya, tapi memang hakikat komunikasi itu akan ngalor ngidul, khusus ya terutama karena situasinya bener-bener gak ketebak. Ya kadang kita kebayang lah tracknya gimana, mungkin udah terbiasa ketemu ini A, B, C, D, tapi tiba-tiba si A lagi kondisi moodnya tuh seperti ini karena ada hal baru apa. Nah itu yang gue baru sadar lah. Jadi itu teman-teman, semoga ini jadi poin yang positif bahwa betapa komunikasi itu cukup penting, yang akhirnya itu membentuk branding diri kita, terutama branding di saat kita sudah nggak ada di suatu tempat ini, kita pergi kemana, tapi orang-orang di tempat itu masih membicarakan kita dengan sesuatu yang itu ciri khas kita. Nah itulah branding. Berarti diri kita sudah punya branding. Itu yang gue pelajari dari banyak hal ya gitu. Gue sebut aja Om Helmi Yahya, mungkin juga ya termasuk Pak Gita Wirjawan, bahkan termasuk ustadz guru-guru kita gitu kan, Ustadz Syafiq, Ustadz Yazid, Hafizullah Ta'ala, semua punya branding gitu. Apalagi orang yang sudah dilihat, maksudnya sudah punya panggung untuk dia menyampaikan, entah itu beliau sebagai public speaker di bidang komunikasi, di bidang sosial, di bidang keagamaan, di bidang keilmuan tertentu ya. Jadi itulah. Oke, terima kasih dari gue. Ini langsung dari Pantai Nipah, Kabupaten Lombok Utara. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih udah yang menyaksikan. Insya Allah kita berjumpa lagi.